Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal bertipe High Order Thinking Skill atau HOTS. Dalam video ketiga yang membahas soal HOTS, saya masih atau kembali membahas materi tentang segitiga, ya. Jadi masih di geometri. Nah, setelah dua soal tentang segitiga itu berbeda, yang ketiga ini juga berbeda. Ketiga ini ditanyakan luas. Konsep luas segitiga sebenarnya sudah dipelajari mulai SD dan SMP, tapi kita lihat apa yang diketahui di sini. Nah, diketahui segitiga atau suatu segitiga yang namanya OAB. Di sini segitiganya adalah segitiga siku sama kaki dengan titik sudut O. Nah, ini titik sudut O itu berarti pusat koordinat, ya. Itu sebagai titik 0,0, dan titik sudut A dan B itu terletak pada satu garis, yaitu garis 2x ditambah 3y dikurang 13 sama dengan 0. Dan sudut AOB itu 90 derajat. Tentukan luas segitiga AOB. Nah, di sini kita harus bisa melihat kata-kata yang bisa kita jadikan clue atau kita jadikan kunci untuk menyelesaikan soal. Yang pertama tentu dengan segitiga siku-siku sama kaki. Di situ berarti segitiga siku-siku, pikiran kita sudah menuju bahwa akan berlaku teorema Pitagoras, kemungkinannya itu. Kemudian ada keterangan sama kaki, berarti segitiga itu memiliki dua sisi yang sama panjang, ya. Kemudian ada titik sudut A dan B terletak pada garis tertentu. Nah, dalam hal ini garis 2x ditambah 3y min 13 sama dengan 0. Nah, kita sudah bisa bayangkan itu. Nah, coba sekarang kita buat gambarnya atau sketsanya. Ini saya gunakan untuk membuat garisnya tadi saya gunakan coba dengan aplikasi GeoGebra. Nah, sehingga didapat ini. Nah, enaknya GeoGebra kita sudah dapat titik-titik itu. Angka-angka yang pada koordinat kartesius. Kalau kita gambar sendiri kan nggak ada. Jadi kalau di GeoGebra langsung tampil itu angka-angka. Nah, ini adalah garisnya. Garis 2x tambah 3y dikurang 13 sama dengan 0. Segitiganya coba kita gambar. Ingat tadi, dia di titik O-nya, sudut 90 derajatnya ada di titik O di sini. Kemudian dia sama kaki. Berarti dari O ke A dan O ke B itu pasti sama. Dan serta AB-nya atau A dan B-nya itu terletak pada garis. Nah, bisa kita buat seperti ini, ya. Jadi ini siku-siku. Nah, panjangnya ke sana dan ke sana ini sama. Ini kita buat nama A-nya di sini aja. Misalkan ini A-nya P, Q, ya. Berarti kan ini ke sini P. Nah, ini ketahuan 5 ini, ya. Harusnya nggak kelihatan ini, nggak apa-apa untuk latihan. Ini 5. Terus ke sananya Q, ya kan? Jadi P, Q. Berarti ini 5, ini ke sini Q, ini ke sini P, ini ke sini Q. Terus B-nya gimana? Nah, perhatikan ini sama kaki, berarti ini OA dengan OB itu sama. Kalau begitu koordinatnya terbalik aja, dibalik aja. Jadi yang ke sini 5 atau P, di sini posisinya jadi Y. Yang ke sini Q atau kotak ke sini menjadi negatif karena sebelah kiri, ya, negatif Q itu jadi X-nya. Jadi A-nya P, Q, B-nya min Q, B. Sekarang kita perhatikan titik P dan Q ini terletak pada garis 2x ditambah 3y dikurang 13 sama dengan 0. Maka titik A ini bisa kita substitusikan ke dalam garis tersebut. Nah, bisa kelihatan ya, 2P ditambah ditambah 3Q min 13 sama dengan 0. Kita lanjutkan menjadi 2P tambah 3Q sama dengan 13. Ini kita tutup atau kita simpan sebagai persamaan 1. Berikutnya titik B juga terletak pada garis yang sama, maka berlaku juga negatif 2Q tambah 3P dikurang 13 sama dengan 0. Jadi 3P dikurang 2Q sama dengan 13. Ini persamaan kedua. Kita sudah punya dua persamaan dan ada dua variabel, yaitu P dan Q. Sehingga pikiran kita akan menuju pada masalah persamaan linier dua variabel, ya. Itu materi di SMP. Nah, coba sekarang kita selesaikan. Kalau dua persamaan dan dua variabel, berarti kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, seperti ini.
Saya tarik ke sini. Nah, ini persamaan satunya, persamaan keduanya, coba dicek bener nggak? Ya, betul ya, sama dengan yang kita tulis di slide sebelumnya. Berarti kita lihat koefisien P, koefisien Q tidak sama, sehingga perlu kita kalikan dengan bilangan tertentu supaya menghasilkan koefisien yang sama di antara dua variabel ini. Ya, kita kalikan. Coba yang atas kita kalikan 3 menjadi 6P tambah 9Q sama dengan 39. Yang bawah atau yang persamaan kedua kita kalikan 2 menjadi 6P dikurang 4Q sama dengan 26. Nah, sekarang itu ada 6P persamaan 1, yang kedua juga ada 6P, sama-sama positif. Berarti harus kita kurangkan. Nah, kurangkan 6P dikurang 6P 0. Berarti 9Q dikurang negatif Q sama dengan 13Q. 39 dikurang 26 adalah 13. Jadi Q-nya sama dengan 1. Nah, Q1 atau Q sama dengan 1 kita substitusikan ke persamaan 1. Boleh juga ke persamaan 2, hasilnya pasti sama ya. Saya menggunakan persamaan 1. Kalau dari penonton atau kalian mau mensubstitusikan ke persamaan 2, silakan. Dan sebaiknya begitu untuk kita uji apakah jawaban sama atau tidak. Jadi 2P ditambah 3 kali 1 sama dengan 13. 2P sama dengan 10. Dari mana? Dari 13 dikurangi 3. Jadi P-nya sama dengan 5. Kita sudah dapat P dan dapat Q ya. Kita punya P, punya Q. Ini kita substitusikan ke titik. Nah, P sama dengan 5, Q sama dengan 1. Jadi titik A-nya 5,1 dan B-nya negatif 1,5 ya. Nah, A, B titiknya sudah ketemu. Kita tadi pertanyaan awalnya mencari luas segitiga. Perhatikan di sini segitiganya siku-siku. Berarti luasnya nanti adalah setengah kali alas yaitu OA dan tingginya OB. Ingat, alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku, sehingga alasnya OA, alas tingginya OB, atau bisa juga OB kita anggap alas, OA kita anggap tinggi, walaupun agak aneh tapi tidak salah secara teori. Oke, kita cari dulu panjang OA. OA ini jarak 2 titik, berarti kita gunakan teorema Pythagoras. OA dan OB sama, sekali hitung aja. Jadi OA sama dengan OB, yaitu 5 dikurang 0. Kenapa 0? 0 ini adalah dari titik O, yaitu tadi ini titik O nya 0,0. Berarti akar ini X dikurang X2 kurang X1 misalkan gitu kan, X nya A dikurang X nya O itu kuadratkan, ditambah ini di sini negatif 1 dikurang 0 karena O nya 0. Berarti sama dengan apa? 5 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Didapatlah akar 25 tambah 1, yaitu sama dengan akar 26. Itu OA dan OB. Berarti luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi. Didapat setengah kali akar 26 kali akar 26. Setengah kali, nah akar 26 kali akar 26 sama dengan 26. Setengah kali 26 adalah 13. Jadi luas segitiga luas segitiga OAB itu sama dengan 13 satuan luas. Terserah nanti satuan luasnya apa. Oke. Sampai di sini. Kalau masih bingung bisa diputar lagi. Setelah ini saya berikan lagi penjelasan tanpa suara ya, tolong diikuti. Nanti kalau ini sudah jelas ya nggak masalah. Kalau belum jelas coba diulangi dengan penjelasan saya yang tanpa suara. Kalau kamu atau kalian bisa mengikuti, insya Allah itu berarti aman, sudah ngerti maksud dari soal. Tapi kalau masih belum ngerti, nggak usah khawatir, ulangi, diputar lagi videonya. Oke, sampai di sini untuk soal HOTS yang ketiga, masih tentang segitiga. Berikutnya nanti di video berikutnya, insya Allah akan saya lanjutkan soal-soal HOTS dengan topik yang lain. Oke, sampai di sini, sampai jumpa. Kalau bahasa Rusianya das vidania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.